Salam Pramuka. Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi lindungan, selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sandi-sandi Pramuka. Apa sih sandi? Sandi sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti menyembunyikan atau rahasia. Sandi merupakan salah satu cara yang dikenal untuk mengirim suatu berita atau pesan yang sifatnya rahasia. Dalam hal ini, yang dapat mengetahui isi pesan tersebut hanyalah dari pihak penerima dan dari pihak pengirim. Sandi di dalam pramuka merupakan suatu media yang digunakan dalam pembelajaran dan dianggap bagus, baik itu untuk pramuka siaga, untuk pramuka penggalang, pramuka penegak, maupun pramuka pandega. Hal ini dikarenakan sandi pramuka dianggap dapat melatih ketelitian, kecerdasan, daya ingat, maupun konsentrasi. Dalam menyampaikan sandi pramuka, tidak boleh disampaikan sembarangan, karena dalam penyampaiannya harus diperhatikan golongan pramuka itu tersendiri. Hal tersebut dikarenakan agar dalam penyampaian pembelajaran dapat dengan mudah tercapainya suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan sejarah sandi pramuka? Jadi, zaman dahulu kala, para pahlawan sering berkelana dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang mana hal ini menjadi awal munculnya sandi. Sandi digunakan oleh para pahlawan untuk berkoordinasi, berkomunikasi antar kelompok yang sifatnya rahasia agar tidak diketahui oleh pihak lawan. Oleh karena itu, para pahlawan kemudian berpikir untuk membuat sandi yang tujuannya agar musuh dapat dikelabui. Nah, itulah sejarah singkat terbentuknya sandi pramuka. Nah, sekarang apa manfaat sandi sendiri untuk kita sebagai anggota pramuka? Yang pertama yaitu sebagai komunikasi antar anggota regu pramuka untuk penggalang. Tentunya membutuhkan komunikasi antar anggota regu agar tidak diketahui oleh regu lain. Yang kedua itu manfaatnya meningkatkan kecerdasan. Dalam memecahkan suatu sandi pramuka, para anggota dituntut untuk berpikir yang mana hal ini dapat meningkatkan kecerdasan dari para anggota. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Karena sandi pramuka banyak macamnya, secara tidak langsung para anggota diharuskan untuk hafal sandi-sandi tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat membantu untuk meningkatkan daya ingat dari para anggota. Yang keempat, manfaatnya yaitu sarana permainan dalam kegiatan pramuka. Sandi pramuka dapat digunakan untuk permainan ketika ada kegiatan dalam kepramukaan. Sandi pramuka ini biasa digunakan untuk pelengkap ketika weight games atau outbound. Biasanya sandi pramuka akan diberikan kepada peserta sebagai tantangan untuk melakukan perjalanan yang selanjutnya. Dan yang terakhir itu sarana belajar anggota pramuka sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Dengan sandi pramuka, para anggota pramuka akan dihadapkan dengan suatu permasalahan. Mereka akan belajar untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan dengan sandi-sandi tersebut, yang mana dapat menjadikan para anggota terbiasa dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan suatu masalah dari tantangan yang akan dihadapi. Nah, itu adik-adik untuk pengertian sandi, sejarah sandi, dan manfaat sandi sendiri untuk kita semua. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan kepada macam-macam sandi yang akan diperlihatkan pada video selanjutnya. Sandi kotak. Sandi kotak itu sendiri ada 3 ya, dan di video ini saya akan coba menjelaskan sandi kotak 1.
Sandi kotak satu ini tergolong sandi yang paling mudah, yaitu menggunakan dua kunci, yaitu kunci dua garis vertikal dan dua garis horizontal, serta satu lagi yaitu menggunakan kunci silang seperti ini. Satu kotak ini terdiri atas dua huruf ya, dan ini juga sama, yaitu dari mulai ujung kiri atas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Q, P, W, X, Y, Z. Nah, ini untuk membedakannya, karena ini satu kotak ini terdiri atas dua huruf seperti ini A, ini B, maka huruf yang kedua ini menggunakan titik ya, atau memakai titik. Contoh ini untuk huruf A begini, sementara untuk B ini pakai titik jadi begini. Atau misalnya ini yang ini U itu seperti ini, hurufnya ke atas kotaknya sama dengan U. Kalau untuk huruf P maka ini menggunakan atau memakai titik menjadi begini. Nah, kita coba membuat sebuah kata ya, itu misalnya kata sandi. Maka huruf pertama yaitu huruf S. S itu bentuknya seperti ini tanpa titik karena hurufnya berada di posisi pertama. S, kemudian A itu seperti ini tanpa titik juga karena berada di posisi pertama. Huruf N itu bentuknya seperti ini pakai titik karena ini hurufnya huruf yang kedua. N, kemudian D, kotaknya seperti ini dan menggunakan atau memakai titik. S, A, N, D, I. I itu kotak full ya, kotak penuh. Huruf pertama baru tanpa titik. S, A, N, D, I, sandi. Jadi untuk kata sandi bentuk huruf sandi kotaknya seperti ini. Begitu ya, mudah sekali ini untuk sandi kotak yang biasa digunakan oleh adik-adik atau kakak-kakak pramuka. Semoga video ini bermanfaat.